Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7. Nama saya Ignatius Yogiawan Dwi Pamungkas dari kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Gregorius Zinda, kelas 11 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Valentino Fabian Bimo Kristora dari kelas 11 IPA 2. Halo, nama aku Nidia Putri Larasati dari kelas 11 IPS 3. Aku mau beli parfum nih, karena aku kalau mau pergi tuh harus pakai parfum. Karena biar wangi gitu. Sama dong, biar kalau berpas-pasan dengan orang, setidaknya bauku enak untuk dicium. Bim, Zen, tahu nggak kalian kalau parfum itu salah satu dari konsep lidah dinamis? Kenapa begitu? Oh iya, tahu aku maksudnya. Jadi, parfum kan pasti ada pipa untuk menyemprotkan cairan itu. Nah, ketika kita tekan, maka pipa yang ada di luar mesti akan mempunyai tekanan rendah, tapi kelajuannya tinggi. Sedangkan pipa yang ada di dalam tekanannya tinggi, namun kelajuannya rendah. Nah, gitu. Jadi, kita secara tidak langsung berhubungan dengan fluida dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Secara umumnya, parfum menerapkan prinsip hukum Bernoulli, yakni ketika kita menekan batang pengisap, udara dipaksa keluar dari tabung pompa melalui tabung sempit pada ujungnya. Semburan udara yang bergerak dengan cepat mampu menurunkan tekanan pada bagian atas tabung. Tanda yang berisi cairan parfum, hal ini menyebabkan tekanan atmosfer pada permukaan cairan turun dan memaksa cairan naik ke atas tabung. Selain wangi aja nih ya, sebagai remaja Gen Z nih, kita harus jadi orang-orang yang kreatif tahu. Apalagi di saat kayak gini, kita harus cari ide buat terus berkarya. Betul banget. Kita harus jadi golongan orang yang cendekiawan. Kayak salah satu faktor nasionalisme negara Asia Afrika. Mereka keren banget deh. Mereka bisa peka dengan situasi apapun. Kalau nggak ada mereka, nggak bakal selesai-selesai tuh penjajahannya. Iya, kita juga harus buka pikiran kita untuk jadi orang yang kreatif dan inovatif. Kita harus berusaha untuk memiliki ide-ide kreatif untuk menciptakan sesuatu yang dapat menjadi alternatif ke depannya untuk mengolah sesuatu menjadi yang lebih berarti. Omong-omong, katanya Gen Z itu jumlahnya banyak banget ya. Ngomong-ngomong mulu, cari cari dong datanya yang bener. Iya, nggak susah kok carinya. Kamu bisa cari di web BPS.go.id. Di sana ada data sosial dan kependudukan, kayak gender, geografi, iklim, indeks pembangunan, dan lain-lain. Terus kamu juga bisa cari ekonomi dan perdagangan, dan masih banyak lagi. Komplit lah pokoknya di sana. Wah, ternyata semua bisa diakses dengan internet ya. Keren banget zaman sekarang. Apalagi di saat masa pandemi seperti ini, banyak orang yang beralih ke teknologi digital. Semuanya serba online, mulai dari belajar, menonton, hingga membeli barang-barang. Nah, ini nih sekarang yang banyak banget orang yang mulai manfaatin internet buat jualan. Iya, aku lihat banyak banget all shop yang jualin barang-barang mereka. Tapi yang buat aku tertarik sama sesuatu, saat itu aku pernah melihat ada orang jualan keranjang dari kaleng bekas di online. Dan nggak sepi pembelinya juga loh. Oh itu, aku juga pernah lihat kata penjualnya sih mereka jual kerajinan itu karena prihatin dengan sampah-sampah yang gak gampang terurai. Tapi orang-orang masih belum bisa memanfaatkannya dengan baik. Wah, emang kalau orang kreatif tuh ada aja ya pikirannya. Kalau kamu biasanya internet buat apa, Yok? Kalau aku saat masa pandemi dulu, aku suka banget nonton. Apalagi itu pas ada Olimpiade di Tokyo. Wah, sama dong, aku juga nonton pas itu. Keren kan Bim? Apalagi cabang bulu tangkis. Pokoknya nggak bosen deh nonton itu. Oh iya, tahu nggak pos Olimpiade berlangsung? Ternyata tak lupa juga yang namanya prokes ya, buat keamanan aja dari para atlet yang bertanding. Iya, betul Zen. Pas aku nonton bulu tangkis awal-awal sebelum pertandingan, semua raket, kok, atau badan atlet
harus disemprot dengan hand sanitizer. Nah, itu juga salah satunya, Yok. Ngomong-ngomong hand sanitizer nih, tak lepas dari sabun, ternyata kalau kalian tahu, sabun itu sendiri bersifat basah. Kenapa gitu, Bim? Karena aku pernah mencicipi sedikit dan rasanya pahit. Loh, setauku bukannya nggak boleh ya? Iya, sebagian besar tidak boleh dicicipi. Udah, kembali lagi di Olimpiade lagi aja. Oke. Kenapa ya? Kok fisik dan pernapasan pemain badminton itu kuat-kuat ya? Bisa aja mereka juga melatih fisik dan pernapasan ya. Jadinya itu deh kuat-kuat. BTW, aku boleh minta tolong kerjaan agamaku nggak? Aku bingung nih. Ya elah, aku aja pusing masalah agama. Coba tuh si Bimo, dia kan anak Miss Dinar. Gimana? Coba sini, ku kerjain. Moga aja ngerti dikit-dikit. Wah, apa tuh hubungan gereja dengan dunia agar dapat terlibat dalam kegembiraan dan keprihatinan dunia? Hubungan yang menjadi baik ini disebabkan karena gereja mulai memiliki pandangan baru tentang dunia dan manusia. Mungkin ada baiknya kita melihat pandangan-pandangan baru tentang dunia dan gereja. Kemudian, kita melihat hubungan antara gereja dan dunia serta alasan-alasan mengapakah harus terjalin hubungan yang saling mengisi antara keduanya. Berarti, apakah bisa hubungan gereja dan dunia dibawa ke dalam kegiatan sehari-hari? Bisa dong. Contoh, kita selalu ikhlas dalam membantu sesama. Kita wajib berdoa dan meminta syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena kebaikan dan rasa tulus hati itu termasuk hubungan gereja dan dunia. Wah, Bimo pinter sih. Makasih ya, Bim. Aku dari tadi salfok. Kamu bawa tas isinya apa sih? Aku bawa buku habis pelajaran tembang gambuh sama nenekku tadi. Hah? Apaan nih tembang gambuh itu? Jadi, tembang Macapat Gambuh adalah tembang yang berisi tentang ajaran kepada generasi muda, khususnya mengenai pergaulan sikap, tingkah laku, dan pengarahan tentang bagaimana cara menjalin hubungan antara teman dan masyarakat dengan satu dan yang lainnya. Terus kalau watak tembang gambuh itu apa? Menurut guru tadi, watak Gembang Gambuh yaitu tentang kebersamaan dan kekeluargaan. Sedangkan karakter untuk Gambuh yaitu tidak ragu-ragu, wajar dan jelas. Tembang Gambuh sering juga digunakan untuk menyampaikan sebuah cerita dan pesan kehidupan yang pada intinya dijadikan sebagai pedoman untuk membangun rasa persaudaraan, toleransi, dan keluarga. Nah, itu yang aku maksud. Makasih ya, nanti aku pinjam atau tolong fotoin catatan tadi ya. Nah, tuh si Bimo sekalian kirim kasihan dia kurang paham tadi. Iya nih, makasih ya udah mau meluangkan waktu buat jelasin tentang materi bahasa Jawa tentang tembang gambuh tadi. Oke, sama-sama. Ngomong-ngomong tentang latihan fisik, dengan latihan fisik terdapat beberapa sistem organ di dalam tubuh kita bekerja, yaitu sistem respirasi dan sistem ekskresi. Kalian tahu tidak apa itu sistem respirasi dan sistem ekskresi? Kalau sistem respirasi itu kan proses masukkan oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Sistem respirasi terdiri dari hidung, saluran pernapasan seperti faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, alveolus, dan paru-paru. Sedangkan sistem ekskresi merupakan proses pembuangan zat-zat sisa dari dalam tubuh. Sistem ekskresi terdiri dari ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Setauku dengan melatih fisik kita dapat membuat kapasitas paru-paru kita bertambah sehingga nafas kita menjadi lebih kuat. Dan juga kita menghasilkan keringat yang dapat membuang zat-zat sisa dalam tubuh kita. Berarti latihan fisik
Itu sangat penting ya bagi tubuh kita. Iya dong. Nih, aku ada teks tentang pentingnya latihan fisik bagi tubuh kita. Wah, latihan fisik ternyata memiliki banyak manfaat ya. Bener banget. Makanya, ayo mulai sekarang kita harus sering berolahraga. Nah, itulah percakapan dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.